Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar Persada FM, kita berjumpa di segmen kabar terkini Persada FM bersama saya Miftah Firdaus. Mendengar di manapun Anda berada, peserta Diklatsar kedua Satgas MTA mulai kemarin sore sudah berada di markas Yonif 413 Bremoro Palur, Mojolaban, Sukoharjo untuk mengikuti berbagai pelatihan, materi pelatihan. Dan mendengar hari ini peserta menerima materi peraturan baris berbaris atau PBB dan peraturan urusan dalam atau PUDD. Nah, mendengar di manapun Anda berada, bagaimana dan apa tujuan pemberian materi tersebut? Kami sudah terhubung dengan Bapak Sirda Muhammad Faris. Beliau adalah Komandan Regu Ranpur Konpi Senapan C Mekanis Rider 413 Bremoro yang juga selaku instruktur PBB dan PUDD. Pendengar, kami hadirkan dalam segmen Kabar Terkini Persada FM. Kabar terkini, kabar terkini, kabar terkini, Persada FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Muhammad Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat Bapak pagi siang hari ini? Alhamdulillah siang hari ini sehat walafiat, masih berpanas-panas ria di lapangan. Masih berpanas-panas ria. Iya, Bapak berkaitan dengan pendidikan dan latihan dasar Satgas yang kedua ini Bapak. Nah, bagaimana ini Bapak untuk saat ini kondisi kesehatan para peserta Diklatsar hingga hari ketiga ini Bapak? Dari 163 peserta, apakah ada yang harus barangkali beristirahat atau sakit atau mungkin fisiknya lemah dan sebagainya begitu Bapak hingga siang hari ini? Oh iya Pak, untuk diklat dari ketiga ini pada dasarnya semua peserta alhamdulillah cukup sehat semuanya dan semuanya cukup semangat. Walaupun ada beberapa peserta yang kemarin sakit, tapi masih semangat untuk mengikuti kegiatan. Jadi pada saat kegiatan kita agak sakit, begitu sembuh ya ikut lagi. Namanya pendidikan dari kami wajibkan kalau sakit pun kalau bisa tetap mengikuti, tapi walaupun dalam kondisi duduk. Kalau nanti sakit berada di tenda posko atau di klinik, nanti tidak dapat materi dari kami. Selama masih bisa berjalan, tetap mengikuti kegiatan. Tapi kalau tidak bisa berjalan mengikuti kegiatan, duduk melihat kegiatan, biar ilmunya tetap dapat. Jadi ilmu tetap didapatkan gitu ya dari materi-materi yang ada. Artinya tidak ketinggalan meskipun dalam kondisi sakit, duduk ya karena berdiri tidak kuat, duduk semaksimalnya pokoknya mendapatkan materi gitu ya. Nah, kemudian ini Bapak, bagaimana gambaran kegiatan Diklat sejak kemarin sore tiba di markas Yonif 413 Bremoro ini? Kemudian hari ini materi apa saja yang diterima oleh para peserta ini, Bapak? Oh siap Bapak. Untuk gambaran kegiatan dari mulai peserta datang sampai hari ini baru dilaksanakan. Kemarin sore peserta tiba di tempat kami terima di jalan arah masuk ke Yonif 413 sekitar pukul 16.00. Kemudian kita laksanakan sedikit tradisi masuk satuan. Kemudian pukul 16.00 diterima sama dari pelatih di Yonif Mekanis 413 Bremoro, dilanjutkan dengan penataan tempat tidur. Setelah itu para peserta melaksanakan kegiatan pembersihan dan melaksanakan kegiatan keagamaan. Setelah kegiatan keagamaan, para peserta melaksanakan kegiatan makan malam. Setelah makan malam, peserta melanjutkan kegiatan materi yang pertama di Yonif, yaitu materi tentang bela negara. Dari Satgas MTA yang mengandung tema salah satunya mengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita bekali dengan materi wawasan kebangsaan bela negara. Dan setelah itu dilanjutkan dengan apel malam. Setelah apel malam, para siswa Diksar melanjutkan dengan istirahat. Pada saat istirahat pun para Diksar kemarin kita kasih tugas untuk melaksanakan jaga. Jadi setiap tenda yang mereka tiduri harus dijaga setiap jamnya 2 orang. Setelah itu jam 3 pagi para peserta Diksar melaksanakan bangun pagi dan kemudian melaksanakan ibadah sholat subuh. Saya ulangi, melaksanakan ibadah sholat tahajud. Setelah sholat tahajud dilanjutkan dengan berzikir di masjid.
setelah subuh dilanjutkan kegiatan olahraga pagi. Setelah itu administrasi pagi, kemudian dilanjutkan kegiatan hari ini yang sedang berlangsung. Hari ini kegiatan sedang berlangsung, para siswa Diktar mendapatkan materi tentang peraturan militer dasar yang dibingkai dari materi PBB, PUDD, dan BPM. PBB sendiri adalah peraturan baris berbaris, jadi kita membekali peserta Diktar kemampuan untuk membentuk karakter, kemampuan untuk mendisiplinkan diri dan mendisiplinkan orang lain. Samping itu, kita juga ajari PUDD, peraturan urusan dinas dalam, seperti tentang kerapian, cara memakai sepatu PTL, cara memakai baju, cara memakai celana, termasuk tiket. Di sini pun para peserta Diktar kita adakan 2 serta atau 2 siswa Diktar untuk tiket. Dan tiket adalah mengatur jalannya kegiatan. Samping itu kita juga ajari tata cara apel pagi seperti yang kita laksanakan di asrama. Dan materi yang sedang berlangsung hari ini adalah para peserta Diktar sedang praktek kegiatan PBB. Yaitu tentang periksa kerapian, cara berubah arah dan meluruskan barisan, dan masih banyak lagi yang lain yang tadi kita contohkan. Kemudian terakhir materinya tadi adalah PPM, peraturan penghormatan. Penghormatan itu siswa Diktar harus ada penghormatannya, harus menghormati antara yang tua dan yang muda, antara komandan satgas sama bukan komandan satgas, antara peserta majelis dengan stafnya. Harus ada tata krama yang terjalin di situ. Jadi kita informasikan dengan materi penghormatan. Seperti itu Bapak. Ya. Jadi memang ini baru dasar gitu ya tentang PBB dan PUDD tadi dikatakan seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat dari materi baik itu PBB kemudian PUDD, kemudian berikutnya apa ini Bapak, manfaat kemudian implementasi dari 2 materi ini untuk Satgas MTA ini Bapak? Bisa diulangi Pak, kurang keras. Untuk dari materi PBB dan PUDD tadi barangkali bisa disampaikan tentang manfaat kemudian implementasi dari 2 materi itu untuk para Satgas MTA ini Bapak. Ya, untuk implementasinya untuk materi ini kepada anggota Satgas yang sedang di sini, kami mengharapkan nanti setelah dari sini untuk para personel Satgas yang mengikuti pendidikan di sini sudah bisa memiliki ketegapan dalam berjalan dari segi sikap, posturnya, kedisiplinannya, itu dari segi PBB-nya. Kemudian dari segi PUDD-nya, nanti siswa Satgas manakala ditugaskan di suatu tempat, dia bisa mengorganisasi sendiri, tidak tergantungan bersama komandan Satgasnya. Karena sudah kita ajari, di situ ada piket. Tugas piket adalah mengatur teman-temannya yang melaksanakan kegiatan, mengatur dari segi personilnya, mengatur dari segi makannya, mengatur dari segi tempatnya, dan mengatur dari segi apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Jadi nanti harapan kami ke depannya komandan Satgas hanya memberikan instruksi saja. Jadi untuk anggota Satgasnya sudah bisa bergerak sesuai dengan instruksi komandan Satgas dengan tidak banyak bertanya lagi kepada komandan Satgas. Jadi besar sekali harapan kami seperti itu. Apalagi Satgas MTA adalah cerminan di luar. Manakala nanti ada ustadz datang mengisi majelis, mengisi pengajian, sudah mempunyai ketegasan di situ. Posturnya bagus, sikapnya bagus, disiplinnya bagus, dan sopan serta ramah. Alhamdulillah, artinya memang benar-benar ada manfaatnya nantinya begitu ya untuk para Satgas, apalagi para peserta untuk tahun ini Bapak tadi untuk usianya memang relatif muda ya, meskipun ada beberapa yang tua, tapi memang relatif banyak yang lebih muda. Dan kalau dilihat dari antusias kemudian dari para peserta mendapatkan materi ini, seperti apa respon yang para peserta lakukan ini Bapak? Kalau untuk pembagian usia untuk tadi malam, pertama masuk kita jadikan 1 sama rata. Tapi setelah tadi malam apel malam, kemudian kita bentuk peleton baru berdasarkan usia. Jadi yang usia 41 ke atas itu kita jadikan 1 peleton. Kurang lebih ada 32 peserta Diktar. 32 orang usianya di atas 41, bahkan ada sampai yang di atas 50. Kemudian yang lain dia usia 40 ke bawah kita jadikan 4 peleton. Untuk kegiatan semuanya sama. Cuma kita sedikit kurangi untuk porsinya. Kalau yang muda-muda misal kita PBB berdiri 1 jam, berarti yang usia di atas 41 ya 45 menit. Kegiatannya sama, sedikit porsinya kita
kurangi karena usia tidak bisa dibohongi. Ya. Artinya memang ya ada pengurangan sedikit lah begitu ya. Tapi tetap sama mendapatkan materi, kemudian mendapatkan pembelajaran dengan porsi yang sama juga begitu. Hanya ketika praktek mungkin ada toleransi sedikit lah Pak begitu ya. Kemudian kalau dari respon peserta ini, cara mendapatkan materinya ini bagaimana Bapak dari para peserta hingga saat ini? Iya. Untuk respon peserta, pada dasarnya peserta sangat interaktif sekali. Ya. Pada saat tadi kami menyampaikan materi, banyak pertanyaan, kita ada dua arah, kita menyampaikan, kemudian siswa kalau kurang paham menanyakan pada kami, akhirnya siswa enjoy, bagus, banyak mengerti, kemudian kalau kurang paham pun kita ulangi berkali-kali. Jadi tadi siswa sangat kooperatif, sangat inspiratif sekali, banyak pertanyaan yang dilontarkan kepada kita, bahkan pertanyaannya ada salah satu pertanyaan, gimana caranya biar membuat kita itu lebih disiplin lagi, Bapak. Seperti itu. Jadi keinginan siswa untuk merubah dari segi kedisiplinan karakter di sini itu sangat besar sekali. Sangat besar. Ya, alhamdulillah, artinya memang mantap sekali ya artinya gitu ya para peserta untuk pada saat pendidikan dan latihan dasar Satgas MTA ini Bapak. Kemudian nanti untuk materi PBB dan PUDD ini sampai sore atau masih ada tambahan materi untuk khusus hari ini Bapak? Oh ya, untuk PUDD, PBB dan PPM ini hanya tengah hari. Nanti berakhir pada pukul 11.30. Setelah itu kita lanjutkan istoma. Kemudian setelah istoma, istirahat sholat makan, kita lanjutkan dengan materi kesehatan lapangan. Setelah kesehatan lapangan kurang lebih 60 menit, nanti dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran komunikasi. Cara-cara penggunaan HT atau halung tenggo bahasa kami, berbicara di radio. Kemudian setelah sholat asar, sore kegiatannya kita nanti dari Satgas MTA ini akan kita bekali dengan bela diri. Oh ya, tentu ada itu semua ya. Nah, ini untuk jadwal hari ini Bapak ya. Siap untuk jadwal hari ini. Untuk jadwal hari ini. Jadi memang untuk jadwal yang diagendakan ini padat sekali begitu ya. Padat berisi. Padat berisi dan mudah-mudahan juga bisa meresap ke para peserta. Ya, betul sekali. Ya. Nah, kemudian untuk pesan ini Bapak, apa yang barangkali ingin dipesankan untuk para barangkali peserta atau para pendengar semuanya ini tentang pelatihan dasar Satgas MTA ini Bapak? Gimana Pak? Pesan ini Bapak yang barangkali terakhir ya, pesan untuk pendengar semuanya atau khususnya untuk para peserta yang saat ini pelatihan begitu. Nah, nanti bisa menyaksikan lagi apa yang ingin dipesankan ini Bapak. Untuk pesan kami kepada peserta Diktar, lebih semangat lagi, lebih antusias lagi, jangan mudah menyerah dengan keadaan. Semuanya itu berawal dari keinginan diri sendiri. Kalau kita keinginan untuk maju, pasti akan maju. Jangan terbawa suasana, bimbing teman-temannya bahwa kita melaksanakan pendidikan tidak selamanya kita seperti ini. Pasti ada hikmah ke depan yang kita bisa ambil manfaatnya di kemudian hari. Ya, alhamdulillah. Artinya tetap semangat begitu ya. Apakah ada dari instruktur begitu menemukan salah satu atau beberapa peserta yang memang ada kesulitan begitu Bapak? atau yang unik begitu Pak? Tidak ada ya? Kalau peserta yang unik ya biasa Pak. Namanya pendidikan itu pasti kalau di bahasa kami bahasa Sentara itu ada bon terkenal. Ada beberapa peserta yang menonjol, ada beberapa peserta yang kurang paham, ada beberapa peserta yang sedang saja. Tapi itu namanya dinamika di lapangan. Pada dasarnya yang paham kita perintahkan untuk mengajari yang kurang paham. Yang kurang paham kita ajak, kita belajari gimana caranya dia harus paham minimal setara sama temannya. Jangan sampai ada teman kita yang ketinggalan di belakang. Jadi ada saling ini ya, saling memiliki tanggung jawab, kemudian hak juga begitu ya. Jadi dari masing-masing peserta ini harus paham dengan porsi yang sama. Ketika ada yang belum paham, jadi anggotanya juga berkewajiban untuk memberikan pembelajaran itu ya. Kemudian yang kurang paham juga ada kewajiban untuk selalu belajar terus begitu ya kepada peserta yang belum paham. Wah, menarik sekali. Kalau nanti semuanya kurang paham, siap menerima konsekuensi dari pelatih. Nah, ini ada punishment nanti ya pokoknya. Wah, harus push up misalkan gitu. Kepelatihan pasti ada yang namanya reward and punishment. Nah, betul. Sudah ini ya, berarti ada punishmentnya ya minimal push up lah ya. Harus ini fisik kan.
Baik, terima kasih nih Bapak ya untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar, khususnya untuk hari ini nanti bisa berjalan lancar. Kemudian para peserta pun juga bisa menerima materi dengan baik dan bisa dipraktekkan dengan baik pada saat acara ini atau pada saat nanti ketika memang sudah terjun tugas gitu. Sekali lagi terima kasih nih Bapak waktunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bertugas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terkini Persada FM. Baik pendengar di manapun Anda berada, demikian telah kita ikuti kabar terkini Persada FM dengan Bapak Serda Muhammad Farid. Beliau adalah Komandan Regu Ranpur Kompi Senapan C Mekanis Rider 413 Bremoro yang juga sebagai instruktur PBB dan PUDD. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan, kemudian materi yang didapatkan dapat dipahami, kemudian dapat dipraktekkan oleh para peserta, yakni para calon Satgas Majelis Tafsir Al-Quran. Pendengar, demikian kabar terkini Persada FM hari ini. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada.